yang paling kita harus eh, waspada itu adalah suatu keadaan yang dinamakan hidden hunger. Hidden hunger ini dalam bahasa Indonesia artinya rasa lapar yang tersembunyi atau yang terselubung. Nah, normalnya dia itu ada 2 elektron yang berikatan. Nah, ketika dia kehilangan 1 elektron, maka dia itu akan mengikat elektron manapun di sekitarnya. Nah, itu Ya, kali ini bersama Bu Dokter Amanda Pramacitra. Nggih. Oh, Ryan ini baru ya. iya. Baru lulus Unhas Nggih. 2021. Nggih. Oke. Sekarang praktek di Puskesmas Manjing Kidul. Nggih. Oke. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah juga baik, Dok. Alhamdulillah. Hari ini bahasanya tentang penyakit degeneratif ya. Nggih. Bisa jelaskan, Dok? Penyakit degeneratif itu apa ya? Kok saya kurang paham degeneratif? Oke, Bapak. Jadi penyakit degeneratif itu adalah suatu kondisi kesehatan di mana sel-sel itu semakin lama semakin rusak atau memburuk. Itu jadi sel-sel itu yang semulanya sehat itu akan mengalami perubahan, di mana semakin lama dalam jangka waktu yang lama ini sel-sel itu keadaannya akan tidak sehat lagi. Nah, sekarang kita berada di dalam transisi di mana penyakit yang dulunya dominan penyakit menular, sekarang itu berubah menjadi penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu sudah mulai mendominasi sejak tahun 2010. 2010. Nggih. Berarti degeneratif, penurunan apa istilah kekuatan sel-sel ya? Iya. Fungsi ya, fungsinya sel-sel. Fungsi sel itu semakin lama semakin memburuk dan itu sekarang sudah semakin dominan karena sekarang ini kita berada di zaman di mana penyakit tidak menular itu semakin banyak. Meskipun kita sudah mendapatkan pandemi COVID-19 yang merupakan penyakit menular, namun tetap saja penyakit degeneratif atau penyakit ini juga termasuk penyakit tidak menular ini juga dapat memperburuk keadaan kondisi kesehatan seseorang. Itu yang bisa membuat misalnya ada penyakit COVID yang menyerang ini dapat memperburuk keadaan atau yang bisa disebut dengan penyakit komorbid begitu. Terus penyakit degeneratif ini penyebabnya apa? Usia? Jadi penyakit degeneratif ini disebabkan karena adanya perubahan pola makan yang sekarang semakin marak terjadi di masyarakat. Seperti pada zaman dahulu itu mungkin makanan yang dimakan oleh masyarakat itu makanannya simpel-simpel saja, seperti sayuran ya sayuran, buahan ya buah-buahan, daging ya daging, dan itu sekali makan. Nah, meskipun makanan yang zaman dulu itu tidak banyak variasinya, namun tidak banyak mengandung zat-zat seperti zat-zat perasa, zat-zat pengawet. Ini yang membuat makanan-makanan ini jadi susah dicerna oleh tubuh. Nah, akibatnya apa yang bisa terjadi apabila makanan-makanan ini susah dicerna? Kan makanan itu terdiri dari makronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan air. Nah, makronutrien ini akan dipecah menjadi mikronutrien yang nantinya akan diserap di dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya makan-makan ini mengandung zat-zat seperti zat pengawet, pewarna, kemudian perasa dan sebagainya, ini akan membuat komponen-komponen makronutrien ini akan susah dipecah dan diserap oleh tubuh. Nah, inilah yang akan membuat perubahan dalam sel-sel tubuh yang semulanya sehat itu menjadi sel-sel yang sakit. Oh gitu. Berarti penyakit degeneratif itu di samping karena faktor usia. Jadi ya saya tegaskan lagi tentang gaya hidup berarti ya. Hidup. Yang pertama tadi terkait makanan yang kita konsumsi. Berarti harus dijaga ya. Makanan, pola makan. Terus yang kedua? Jadi nggak hanya sampai di situ. Gara-gara pola makan ini akhirnya akan memicu yang namanya radikal bebas atau senyawa oksigen reaktif.
Nah, senyawa oksigen reaktif ini bersifat sangat mengikat elektron yang ada di dalam sel, sehingga kalau misalnya selnya kita ini berubah bentuknya gara-gara radikal bebas, maka nanti selnya akan menjadi sel yang menurun fungsinya dan memburuk. Nah, karena adanya perubahan sel ini, jadi yang makronutrien tadi yang gagal diserap oleh tubuh itu bisa membuat berat badan menjadi meningkat. Nah, karena berat badan menjadi meningkat dan sekarang kita berada di era digital di mana semuanya bisa diakses melalui teknologi, melalui handphone, laptop. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit masalah-masalah lain seperti obesitas. Terus kalau kurang gerak juga? Ya, itu kurang gerak termasuk juga dalam salah satu penyebab mengapa penyakit degeneratif ini semakin marak, karena olahraga itu sangat penting bagi tubuh. Olahraga itu bisa membuat regenerasi sel yang baru, yang bisa memperkuat otot-otot, memperkuat stamina dan sebagainya, dan juga bisa menghilangkan stres. Nah, stres ini juga bisa berpengaruh dalam terbentuknya penyakit degeneratif. Stres juga. Itu makanan, aktivitas kurang, stres. Oh, stres ibu dari segala penyakit kayaknya. Ya. Semua penyakit saya baca mesti ada kaitannya dengan stres. Nah, gitu. Terus sebaiknya kalau karena satu tadi kan pola makan tuh. Nah, terus menjaga pola makan itu seperti apa? Apa yang harus dimakan dan untuk dihindari itu yang tipenya seperti apa, Dok? Nah, jadi kan tadi sudah saya bilang bahwa semuanya bisa berawal dari peningkatan berat badan. Jadi kita itu harus memakan makanan yang dapat mempermudah kita untuk mencerna makanan. Nah, seperti apa makanan yang mudah dicerna itu? Makanan yang sekali makan. Jadi bukan makanan yang diawetkan, yang mengandung perasa, mengandung pewarna dan sebagainya. Itu dapat membuat kita kesulitan untuk mencerna makanan dan membuat kita semakin mudah untuk berat badannya kita semakin meningkat begitu. Nah, kalau misalnya kita makan makanan seperti kayak buah-buahan dan sayur, kalau misalnya kita membuat kedua jenis makanan ini menjadi wajib setiap harinya, kita akan dengan lebih mudah menyerap makanan tersebut untuk sekali tercerna begitu. Oh gitu. Macam 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan mengandung sayur dan buah. Jadi yang penting itu bervariasi dan harus mengandung sayur-sayuran. Oh, harus ada sayur dan buah. Iya. Dan mengurangi makan makanan yang berlemak. Contoh? Makan makanan berlemak itu yang seperti goreng-gorengan, kemudian makanan fast food. Nggak hanya itu juga, tetapi juga seperti minuman-minuman yang mengandung pemanis yang terlalu banyak, yang seperti minuman yang dalam botol-botol yang sekarang marak dijual di warung-warung. Kemudian makanan ringan yang ada di dalam kemasan yang sebenarnya itu mengandung banyak pewarna, pengawet, dan perasa. Begitu. Makanan ya. Selain itu ya menghindari alkohol, kemudian merokok juga. Merokok itu juga bisa memicu terjadinya kanker. Gitu. Jadi terus macamnya sendiri kalau penyakit degeneratif itu apa saja macamnya? Ya, macamnya penyakit degeneratif itu yang paling pertama paling didominasi sama penyakit stroke. 39% itu karena stroke. Nah, kenapa banyak stroke ya? Ya, banyak sekali penyakit stroke itu paling mendominasi. 39% dari penyakit yang tidak menular itu adalah stroke. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung. Itu sebanyak 37%. Bersama. Rata-rata masyarakat yang tiba-tiba matinya mendadak, tiba-tiba itu adalah kemungkinan besar penyakit jantung. Karena penyakit jantung itu bersifat dia serangannya mendadak dan tiba-tiba begitu. Yang ketiga adalah kanker. Kanker sekitar 27%. Oh, kanker. Okay. Yuk, ya, penyakitnya nggak bisa disembuhkan semua kayaknya itu ya? Ya, ini adalah penyakit degeneratif itu termasuk penyakit yang disebut dengan penyakit katastrofik. Di mana penyakit katastrofik ini, kenapa kok disebut penyakit katastrofik? Karena mereka ini bersifat
eh, dapat membuat kerugian di banyak sisi, di banyak segi. Misalnya seseorang memiliki penyakit degeneratif. Nah, dia ini akan menderita secara finansial karena akan membutuhkan pengobatan itu dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan dalam beberapa kasus itu sampai seumur hidup. Akibatnya karena pengobatan dalam jangka waktu yang lama ini, maka secara ekonomi akan terganggu, akan merugikan diri seseorang ini secara ekonomi. Kemudian apalagi yang dapat mengganggu, yaitu secara produktivitas juga dapat mengganggu, karena bisa jadi seseorang ini mengalami penyakit degeneratif yang membuat sebelumnya dia dapat bekerja secara optimal, secara maksimal, sekarang menjadi tidak terlalu produktif lagi karena sakit, kemudian mungkin izin dari pekerjaannya, kemudian mungkin sampai berhenti bekerja. Nah, setelah itu yang akan dialami adalah kerugian karena menurunnya penghasilan, karena penurunan produktivitas itu tadi, begitu Pak. Rata-rata terasa itu umur berapa? Sebenarnya tidak menentu ya Pak ya, karena saat ini yang harus warning, yang warning ya, usia berapa? Saat ini sebenarnya itu sudah banyak sekali masyarakat dewasa sekitar rentang umur lebih dari 30 itu yang sudah terkena hipertensi. Kalau penyakit jantung mungkin di atas 40. Kalau penyakit stroke itu mungkin lebih dari itu. Namun ketika sudah menginjak usia dewasa itu sebenarnya sudah harus waspada dan sudah harus menjaga pola gaya hidup dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu juga harus dijaga juga pola makannya gitu, karena bisa jadi itu adalah kebiasaan sejak kecil untuk memakan makanan yang tidak sehat tersebut, atau kayak tidak membiasakan diri untuk beraktivitas dari kecil. Penyakit degeneratif. Kalau untuk faktor genetiknya? Ya, faktor genetik ini juga sangat berpengaruh. Diabetes mellitus itu juga diakibatkan karena genetik. Jadi misalnya kalau ada keturunan diabetes, maka akan semakin besar peluangnya untuk terkena diabetes. Nah, sekarang karena sudah semakin marak penyakit degeneratif ini di kalangan masyarakat, maka akan semakin banyak keturunan-keturunan yang generasi di masa yang akan datang itu yang akan cenderung lebih besar peluangnya untuk terkena diabetes mellitus. Gitu. Itu berarti kalau misal diabetes lah contoh, karena faktor genetiknya diturunkan. Berarti kalau orang tuanya diabetes, anaknya sudah pasti atau belum pasti? Belum pasti. Belum pasti ya? Belum pasti, tapi lebih besar peluangnya untuk terkena diabetes. Oh gitu. Begitu. Jadi terutama untuk orang-orang yang memiliki riwayat keluarga yang pernah yang riwayat kesehatan keluarganya yang terganggu akibat diabetes, itu disarankan untuk mengubah gaya hidup. Kalau memang gaya hidupnya tidak sehat, itu segera diubah sedini mungkin supaya tidak terlalu besar resikonya untuk terkena penyakit yang sama. Kalau jantung tadi? Kalau jantung itu genetik ya? Jantung itu diturunkan? Tidak, itu lebih ke pola makan kalau jantung. Karena jantung itu diakibatkan karena penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, penyempitan pembuluh darah ini itu diakibatkan karena tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Nah, kenapa kok juga meningginya tingkat radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Nah, radikal bebas ini bisa membuat perubahan pada pembuluh darah, sehingga yang misalnya awalnya pembuluh darah itu bisa melebar dan menyempit, itu jadinya hanya bisa menyempit saja. Nah, karena dia sudah menyempit, kemudian ada kolesterol dan lemak yang jahat di dalam tubuh, maka akan terjadi penyempitan di pembuluh darah, di mana nanti kalau misalnya pecah di jantung atau terjadi penyempitan di jantung, maka akan membuat penyakit jantung koroner. Terus yang kanker tadi diturunkan kalau juga? Kanker itu juga diturunkan.
Dan penyebab utamanya sebenarnya karena radikal bebas. Karena radikal bebas itu tadi bisa membuat perubahan pada sel dan jaringan sehingga akan terbentuk sel kanker. Gitu. Dan merokok juga dapat menyebabkan kanker, terutama merokok. Gaya hidup lagi. Gaya hidup lagi. Degeneratif memang hubungannya dengan gaya hidup kita ya berarti ya. Karena sel-sel kita itu kalau semakin tua, semakin nambah umur itu kekuatannya juga semakin berkurang. Terus ditambah lagi gaya hidup yang tidak sehat, akhirnya ya penyakit degeneratif muncul. Tapi ngomong-ngomong masalah sel, kalau sel kan bisa dilatih tuh. Ya. Kekuatannya kan bisa dilatih. Jadi kan tidak serta-merta ketika umurnya bertambah tapi kekuatan selnya menurun, enggak ya? Kan bisa dilatih. Oh ya, bisa. Jadi makanya yang paling ditekankan untuk cara-cara supaya masyarakat itu bisa terhindar dari penyakit degeneratif itu adalah harus berolahraga. Apa saja? Berolahraga itu yang baik adalah olahraga yang tidak terlalu berat namun rutin dilaksanakan. Misalnya sehari 30 menit sudah cukup atau seminggu 3 kali. Apa saja olahraga yang bagus untuk masyarakat itu bisa senam, aerobik, kemudian jalan, bisa berjalan dimanapun, bisa jalan-jalan keliling kompleks atau beraktivitas naik turun tangga juga bisa. Kalau misalnya di rumah ada alat fitness juga bisa. Kemudian selain itu yang paling bagus itu adalah renang, karena dengan renang itu kita tidak terlalu capek karena kita berada di dalam air. Namun sebenarnya otot-otot kita semuanya itu bergerak. Itu yang sangat bagus untuk kesehatan. Dan olahraga itu juga dapat melatih kekuatan otot jantung, karena jantung itu kan otot. Jantung itu otot, jadi semakin kita melatih kekuatan otot jantung kita, maka jantung itu akan terlatih untuk terus memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga nutrisi dalam sel dan jaringan itu tercukupi. Oke, sekarang gini, saya tanya langsung saja poinnya. Misal seseorang tidak untuk menghindari mencegah penyakit degeneratif, coba yang harus dilakukan mulai dari bangun pagi sampai tidur itu polanya seperti apa, Dok? Jadi supaya seseorang terhindar dari penyakit degeneratif, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit ini itu bisa diturunkan secara genetik, namun tetap saja harus berusaha. Itu yang pertama, kalau misalnya bangun tidur mungkin bisa sarapan yang bukan fast food, yang sarapan yang 4 sehat 5 sempurna, yang seperti sayur dan buah-buahan, bisa telur, bisa susu juga, namun bukan berasal dari snack-snack dan sebagainya. Kemudian bisa melakukan olahraganya tidak harus lama, tidak harus berjam-jam. Bisa pagi-pagi juga. Kalau misalnya olahraga di luar itu kan kita terkena sinar matahari yang kaya akan vitamin D. Itu setelah sarapan apa sebelum sarapan? Sarapan aja supaya ada energi. Nanti pingsan. Oh gitu, pagi sarapan, olahraga, setelah itu bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan. Setelah itu jangan lupa untuk makan siang. Makan siang, ya sebenarnya yang paling dijaga sama aja sih, makan siang, makan malam. Yang paling dijaga itu adalah pola makan, karena itu tadi salah satu faktor utama adalah pola makan. Karena sekarang itu kan makanan sudah bermacam-macam, dan yang paling kita harus waspada itu adalah suatu keadaan yang dinamakan hidden hunger. Hidden hunger ini dalam bahasa Indonesia artinya rasa lapar yang tersembunyi atau yang terselubung. Nah, kita itu akan merasa lapar saat kita beraktivitas di siang hari. Dan karena banyaknya variasi makanan yang sekarang ada di kalangan masyarakat, kita jadi merasa, oh yang penting saya makan dan saya kenyang, begitu kan. Tetapi sebenarnya itu tidak tepat, karena belum tentu makanan yang kita makan itu mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Jadi sebenarnya tubuh kita itu masih lapar, tapi kita itu menutupinya dengan rasa kenyang dan yang penting makan makanan enak gitu saja. Tapi belum tentu itu akan mengenyangkan tubuh kita.
begitu. Oh iya, baru tahu aku. Berarti ya benar juga sih. Karena kan kadang saya juga seperti itu. Jadi yang penting kenyang saja. Iya. Ternyata kenyang saja tidak cukup ya. Karena mungkin ada beberapa nutrisi yang belum terpenuhi. Gitu. Tapi karena sudah kenyang, berarti terasa terpenuhi. Tapi sebetulnya Belum. belum. Dan itu menjadi salah satu penyebab apa tadi namanya? Hidden hunger. Hidden hunger. Ya. Oh gitu. Berarti ya harus pilih-pilih makanan berarti ya? Iya, harus benar-benar makan yang sehat, yang mengandung sayuran dan buah-buahan, yang mengandung serat, karena serat itu bisa mempermudah penyerapan nutrisi dan menghindari konstipasi dan mempermudah pencernaan. Kemudian pokoknya menghindari yang banyak pengawet, perasa, pewarna itu tadi. Oh gitu. Terus kalau minum air putih? Oh, itu yang paling baik. Paling baik. Berapa minimalnya sehari? Minimalnya 8 gelas sehari. 8 gelas itu ambigu. Kadang gelas saya segini. Oh, okay. Yang penting cukup. Cukup. Air putih. Literannya berapa sih? Literannya saya lupa 8. berapa. 8 kayaknya. 8 Enggak. atau 12 liter. 12 liter. Iya. Itu air apa yang bagus? Air putih yang tidak ada kandungan apa-apa. Yang misalnya air rebusan gitu. Air mineral bisa. Bisa, air mineral enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Diminum tiap hari enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kan itu yang penting tidak ada kandungan apa-apanya. Kan biasanya mungkin ada beberapa air mineral itu yang dicampur-campur dengan zat-zat tertentu atau yang rasanya ada sesuatu rasa yang bukan lagi air putih lagi tapi kayak ada yang manis-manisnya begitu. Itu sebenarnya tidak baik karena semakin ada zat atau kandungan yang ada di dalam air yang kita minum itu semakin besar ginjal kita akan berusaha untuk memfilter itu semuanya karena ginjal itu kan mengubah air menjadi kencing gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kita minum itu mengandung zat-zat tersebut, maka ginjal itu akan berusaha lebih maksimal lagi. Nah, kita itu mau supaya ginjal itu tidak terlalu bekerja dengan terlalu maksimal, supaya ginjal itu juga bisa dengan mudah membuang toksin-toksin yang ada di dalam tubuh begitu. Berarti air semua air biasa, air biasa, air bening berarti nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Oh. Kalau yang ada rasanya itu ya maksudnya ya nggak apa-apa lah kalau sekali-sekali, tapi ya yang paling sehat itu adalah air putih biasa gitu. Air putih biasa. Kalau siang-siang itu apa harus tidur siang? Enggak. Tidur siang tidak terlalu kondisional. Ya, kalau lelah ya tergantung dari kondisi masing-masing orang. Kalau misalnya memang tidurnya kurang ya tidak apa-apa untuk tidur siang. Namun tidak boleh terlalu lama. Karena terlalu lama itu bisa membuat keadaan seseorang itu jadi lemas dan sebagainya, jadi malas bergerak dan sebagainya. Berarti setelah aktivitas tadi makan teratur, berarti makanan juga harus dijaga ya, harus dipilih-pilih juga. Makanan. Terus setelah itu kalau kita kan kerja sore itu sebaiknya istirahat apa olahraga ya? Sore bisa olahraga. Kalau misalnya paginya tidak sempat berolahraga, bisa juga sore untuk berolahraga. Tapi paling baik pagi olahraganya. Olahraga pagi apa sama sembarang? Sore bisa. Terserah. Yang penting olahraga. Tapi kalau untuk pagi itu lebih sehat lagi karena kalau di pagi hari itu matahari mengandung vitamin D dan tidak banyak sinar UV yang ada. Pagi. Pagi-pagi sebelum jam 9. Kayak orang-orang berjemur itu. Ya, makanya sekarang orang-orang berjemur untuk menghindari penyakit menular seperti COVID itu karena semakin lama berjemur kita semakin banyak terpapar vitamin D dari matahari. Karena vitamin D itu juga termasuk dalam pengobatan COVID. Karena orang yang sakit COVID juga diberi vitamin D karena vitamin D itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Terus sore olahraga, selesai malam. Nah ini kalau malam sebaiknya tidur jam berapa? Kalau malam
Tidurnya yang penting cukup. Oh, yang penting cukup. Yang penting cukup. Jam berapapun. Yang penting sebenarnya masing-masing orang itu memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Ada yang 8 jam itu sudah cukup, ada yang harus 7 jam. Ada yang bisa, tapi kalau misalnya begadang itu memang tidak sehat. Itu bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang degeneratif ini bisa muncul lebih cepat lagi dalam hidupnya. Jadi disarankan ya tidur ya 8 sampai 7 jam. 7 sampai 8 jam begitu. Dan kalau makan malam itu disarankan untuk tidak terlalu malam makannya, diberi selang waktu 2 jam sebelum tidur. Karena kalau misalnya makan kemudian langsung tidur itu juga tidak baik untuk kesehatan, karena itu juga bisa membuat berat badan itu menjadi naik, peningkatan berat badan, karena akan semakin sulit dicerna oleh tubuh ketika kita tidur itu. Dan ketika kita makan kemudian kita langsung tidur juga itu juga dapat memicu penyakit lambung. Karena kita makan langsung tidur. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Kita harus duduk dulu minimal 2 jam gitu baru bisa tidur. Semua ada aturannya ya ternyata. Ya. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi sebenarnya kita harus jaga semua berarti ya. Mulai dari bangun tidur, memilih makanannya seperti apa, terus aktivitas yang dilakukan kayak saya di kantor kan dari jam 7 sampai jam 3 itu kan kemungkinan aktivitasnya sangat sedikit sekali. Mungkin ya banyak sih aktivitas tapi lebih banyak duduk gitu. Duduk terus main komputer, nah itu kan juga duduk juga. Terus kadang pegel maksudnya terlalu banyak duduk, pinggang sakit, terus kesemutan, itu juga degeneratif juga ya? Bukan? Ya, itu juga sebenarnya bukan. Itu lebih ke imobilitas. Jadi apa? Imobilitas. Jadi seseorang itu sebenarnya tidak baik untuk duduk terlalu lama meskipun memang pekerjaannya seperti itu. Namun itu juga bisa memicu masalah kesehatan seperti masalah penglihatan. Nanti penglihatannya bisa buram atau bisa sakit matanya karena melihat ke layar dengan jangka waktu yang lama. Jadi disarankan selama bekerja di depan layar itu usahakan istirahat selang waktunya mungkin tiap 1 jam. Itu diusahakan untuk melihat ke arah lain yang selain layar komputer, misalnya melihat ke pemandangan luar, ke jendela. Gerak-gerak tubuh, gerak-gerak enggak? Ya, bisa berdiri dari tempat duduk juga, karena duduk itu juga bisa membuat kita jadi apa ya? Jadi istilahnya otot-otot tuh jadi tegang, diam, jadi tegang. Jadi itu ya, yang semula tegang jadi rileks kembali. Ya. Diregangkan, peregangan. Ya, bukan senam sih, seperti kayak stretching begitu Pak. Stretching, digerakkan tangannya begini, atau jalan-jalan, dibuat jalan-jalan dulu di luar gitu. Kemudian kembali lagi bekerja. Yang penting tidak sampai berjam-jam itu duduk terus. Harus ada waktu di mana mengistirahatkan mata, mengistirahatkan tangan dan kaki untuk untuk rileks. Gitu. Kalau terkait kembali lagi ke pola makan tadi, saya heran kalau makan itu di samping memilih untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan, itu sebaiknya itu memang makan itu kenyang sampai kenyang apa di secukupnya? Makan itu lebih baik kalau bervariasi. Oh gitu. Jadi misalnya ada nasi, kemudian ada lauk seperti ikan, kemudian ada buah, sayur. Pokoknya tidak hanya satu menu saja yang dalam porsi yang besar. Namun kita harus memilah-milah supaya porsinya itu ada semua, ada berbagai jenis makanan dan terutama sayuran dan buah-buahan. Ini saya membaca ada penelitian di Harvard. Itu yang menyebutkan kalau misalnya kita memakan buah jeruk saja yang berukuran sedang satu hari dalam 1 hari itu kita kebutuhan nutrisinya kita tercukupi. Jeruk ya. Jeruk.
Kemudian selain jeruk juga ada buah-buahan yang berry-berryan seperti strawberry, blueberry, blackberry, pokoknya yang berry-berryan gitu, itu mengandung banyak antioksidan yang bisa membuat oksidan atau radikal bebas yang ada di tubuh ini menjadi hilang begitu, dan mencukupi juga nutrisi yang kita butuhkan atau vitamin-vitamin yang kita butuhkan. Selain dari itu ya ada juga kacang-kacangan, itu juga mengandung lemak yang tak jenuh, itu lemak yang baik yang dapat langsung dicerna dan dengan mudah dicerna oleh tubuh gitu. Tapi apa mungkin ya, misal buah itu malah kalau dikonsumsi malah apa itu namanya, misal kayak durian lah, kadang orang yang kolesterolnya tinggi terus apa sakit jantung itu kan menghindari yang seperti itu, durian itu memang seperti itu ya, dalam artian buah itu walaupun tadi disarankan tapi juga bisa apa itu namanya, merangsang beberapa penyakit. Kalau penyakit seperti diabetes, misal itu diabetes memang harus dibatasin kalau memakan buah. Yang manis-manis. Karena buah-buahan itu juga mengandung yang gula dan itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Namun apabila seseorang tersebut belum memiliki diabetes dan kadar gulanya itu masih normal, itu disarankan untuk makan buah-buahan tapi juga dalam porsi yang wajar. Karena segala sesuatunya kalau misalnya terlalu banyak juga tidak baik, meskipun itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh gitu. Gitu. Kalau sayuran? Sayur-sayuran yang hijau-hijau gitu Pak. Kayak brokoli, kangkung, bayam dan sebagainya. Itu yang bagus dan yang banyak mengandung antioksidan. Antioksidan? Iya. Apa tuh antioksidan? Antioksidan itu kan namanya saja antioksidan. Jadi dia tuh anti radikal bebas. Jadi misalnya ada radikal bebas di dalam tubuh dan kita memakan antioksidan, maka radikal bebas itu akan ternetralisir oleh antioksidan tersebut. Radikal bebas itu kayak bakteri gitu ya? Bakteri, bukan, penyakit. Itu seperti senyawa oksigen yang reaktif. Jadi oksigen itu dia itu kan normalnya ada 2 elektron. Ini pelajaran. Pelajaran saya dulu juga anak IPA soalnya. Paling yang agak paham oksigen itu kan normalnya dia itu ada 2 elektron yang berikatan. Ketika dia kehilangan 1 elektron, maka dia itu akan mengikat elektron manapun di sekitarnya. Nah, itu dia itu kalau misalnya ada di dalam tubuh, maka dia itu akan mengikat elektron dari dalam sel. Nah, itu akan memicu perubahan sel yang akan membuat sel-sel itu keadaannya akan semakin memburuk. Nah, itu ya yang dinamakan dengan radikal bebas. Itu yang harus kita hindari dan itu juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti hipertensi, kanker, yang ujung-ujungnya akan berakibat ke penyakit jantung, penyakit stroke dan sebagainya. Kalau check up, medical check up itu disarankan berapa bulan sekali? Medical check up, kalau misalnya memang untuk mengukur tensi tidak apa-apa. Kan sekarang kita ini sudah disemarakkan namanya program vaksinasi COVID-19 di mana semua masyarakat yang ingin divaksin itu akan diukur tensinya. Nah, gara-gara vaksinasi ini akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata banyak ya orang yang hipertensi atau yang tensinya tinggi, kemudian yang orang yang sebelumnya tidak tahu bahwa ternyata dia memiliki tensi yang tinggi, akhirnya jadi tahu setelah adanya dilakukan vaksinasi secara massal ini. Dek, saya potong lagi. Ya, kan harus juga dibedakan misal. Ketika ditensi itu tensinya tinggi, itu karena dia memang hipertensi apa takut kan? Sudah bisa mempengaruhi Dok? Iya, bisa mempengaruhi juga. Kayak saya itu kemarin tensi itu biasanya itu kalau normal biasa kok sakit atau apa cek tensi itu 110 lah, 110 itu paling maksimal, 120 enggak pernah. Tapi ternyata kemarin waktu divaksin di tensi sampai 160, 170 itu mungkin takut juga. Ya. Dari pengaruh pola tidur juga bisa. Kalau misalnya memang orangnya itu tidak
tidak adekuat tidurnya, misalnya tadi malam habis begadang, Hmm. kemudian habis banyak pikiran. Tensi itu kalau begadang itu malah tinggi ya? Tinggi. Nggak rendah? Tinggi atau rendah? Bisa tinggi, Oh, bisa tinggi, bisa rendah. Oke. Kalau orangnya ngantuk ya rendah. Begitu. Kemudian kalau misalnya yang mau divaksin itu dia nervous, grogi, takut karena jarum suntik, ya jadinya bisa membuat tensi itu semakin tinggi. Tapi kan pengukuran tensi itu kan juga ada teknisnya. Misalnya kalau misalnya memang tinggi dalam pengukuran pertama ya pastinya disuruh istirahat dulu selama 5 menit, kemudian diukur ulang. Ya pakai takut ya tinggi nih. Kalau dia bisa diulang sampai 2 sampai 3 kali. Kalau misalnya masih tinggi ya ditunda dulu. Ditunda dulu. Tapi memang maksudnya ditunda itu bukan berarti bahwa pasiennya itu hipertensi, bukan. Iya, bukan berarti maksudnya kayak tidak bisa divaksin. Maksudnya itu memang dalam kondisi seperti itu memang tidak disarankan untuk divaksin karena takutnya nanti ada komplikasi yang disebabkan karena vaksin, karena tensinya terlalu tinggi. Namun kalau tensi 160 itu memang tinggi, itu termasuk kalau misalnya dalam beberapa kali pengukuran itu masih 160, itu memang dikatakan hipertensi, namun masih bisa divaksin. Asalkan hipertensinya itu terkontrol, kemudian di bawah 180. 180. Hipertensi ya paling. Stres juga ini ya. Juga bisa menambah hipertensi juga dari stres bisa ya? Bisa juga dari stres. Hipertensi dari stres, dari pikiran-pikiran, pekerjaan, kehidupan di rumah dan sebagainya, itu bisa memicu stres yang nantinya akan membuat tensi jadi naik. Terus kalau orang biasa apa itu namanya bicara, kamu kerja terus kurang piknik. Kalau piknik itu penting ya, rekreasi. Ya penting, terutama kalau misalnya memang sudah sangat stres dan sangat penat dengan pekerjaan dan sebagainya. Sebagai contoh, saya pernah melakukan seperti kayak konsultasi bagi karyawan di sebuah perusahaan. Itu ada salah satu karyawan itu yang curhat ke saya bahwa dia itu sudah sangat penat sekali dengan pekerjaannya. Kemudian dia meminta saran, bagaimana ini dok? Ya kalau bisa ya, kalau memang sudah sangat penat sekali dan membutuhkan rekreasi ya silakan mengambil cuti begitu. Itu juga sangat berpengaruh sama kesehatan. Nah mungkin beberapa orang itu sungkan untuk mengambil cuti dan waktu untuk berekreasi supaya pikirannya jadi tenang, karena kan nanti misalnya takut dimarahi bos dan sebagainya. Yang saya bisa sarankan ya sebenarnya yang paling utama adalah kesehatan. Karena kalau misalnya kita memaksakan diri untuk bekerja namun sebenarnya kita itu secara mental dan fisik tidak sehat, maka kita akan terpapar ke lebih banyak lagi kondisi penyakit. Terus tanda nih orang butuh piknik, butuh rekreasi itu tanda nih biasanya? Ya tandanya ya udah marah. Ya sering misalnya jadi tidak bersemangat untuk kerja, kemudian merasa merasa stres, bahkan bisa beberapa orang itu bisa bermanifestasi ke fisik, misalnya pusing, kemudian tekanan darahnya jadi tinggi. Itu bisa berpengaruh ke kesehatan. Jadi kalau misalnya memang kondisi kesehatannya sudah jelas-jelas memburuk, maka ya mungkin membutuhkan istirahat. Jaga berarti ya. Berarti mungkin penyakit degeneratif tidak bisa dihindari ya? Bisa enggak? Orang kan pasti tua dong. Ya. Kalau tua kan, kalau menurut saya kalau tua sel kan juga apa itu namanya? Ya. Kekuatannya juga menurun. Ya. Sebenarnya penyakit degeneratif itu bisa dihindari karena meskipun kita lama-lama akan mengalami kerusakan sel dan kita juga mengalami penuaan, namun apabila kita bisa menjaga gaya hidup yang sehat sampai jangka waktu yang lama dan kita tidak membutuhkan pengobatan dan kita sehat, segar bugar sampai umur yang tua,
maka kita akan lebih lama kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih bagus lagi dan lebih lama daripada orang-orang yang memiliki penyakit degeneratif dari usia yang dini gitu. Jadi sebenarnya bukan 100% dihindari, namun ditunda dan kita memiliki waktu yang lama untuk merasa sehat dan merasa lebih produktif di usia kita selama hidup gitu. Iya. Betul sih. Tapi banyak ternyata. Kalau apa itu namanya, kalau seperti COVID, terus apalagi itu hepatitis ya, lagi ngetren Ya, hepatitis. Tapi kan itu kan kalau saya kira itu kan wabah ya, wabah. Tapi kalau degeneratif ini malah justru penanganannya atau pencegahannya bisa seumur hidup ya. Jadi kan mulai aktivitas, pola makan, gaya hidup, aktivitasnya, terus kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kayak merokok, alkohol, nah itu kan juga muncul. Jadi kan justru yang paling penting itu ini yang harus antisipasi. Ya COVID terus hepatitis ya penting untuk dihindari, tapi mungkin karena kalau orang-orang muda kalau masih awal kan enggak begitu ngeh atau enggak begitu khawatir, soalnya kan badannya sehat. Tapi kan umur sel ini kan semakin hari semakin tahun itu kan semakin berkurang kekuatannya ya, kekuatan fungsinya. Jadi memang harus selalu dijaga, dan dijaga pun tidak 1 hari 2 hari, itu selamanya sebetulnya ya. Sebetulnya tadi jenengan katakan makan pun tidak boleh hanya asal kenyang, tapi nutrisi juga harus terpenuhi. Boleh jadi ketika perut merasa lapar, tapi sesungguhnya badan itu nutrisinya belum terpenuhi, ya kan? Itu jadi memang harus pilih-pilih makanan. Tapi kan sesekali enggak apa-apa toh makan, misal sesekali enggak apa-apa. Misalnya memang kepingin makan yang ini ya enggak apa-apa, cuma jangan dibuat setiap hari. Bukan setiap hari, dan harus diimbangi dengan olahraga, minum air putih, istirahat. Banyak sebetulnya. Dan ya tadi baru dengar istilah apa? Hidden hunger. Hidden hunger. Baru ya, istilah baru Pak? Saya sebenarnya baru baca juga. Makanya aku juga baru tahu hidden hunger. Nah, itu mungkin kalau pekerja mungkin dialami oleh para pekerja yang memang tidak sempat untuk memilih-milih makanan, karena kita kalau siangnya itu kan bekerja dan makan juga harus cepat, yang harus seadanya juga ada itu ya dimakan, tapi kita kurang memperhatikan kandungan dari makanan yang kita makan. Terus Bu Dokter Amanda Pramacitra. Alhamdulillah sudah datang di podcast saya membahas sedikit tentang penyakit degeneratif, cara mengurangi atau menghambat kedatangan dari penyakit degeneratif itu. Mungkin satu lagi pesan untuk masyarakat mengenai penyakit degeneratif ini, gimana Bu Dokter? Yang bisa disampaikan? Penyakit degeneratif ini merupakan penyakit yang sekarang semakin marak terjadi, dan banyak di antara kita itu yang sudah mengalami penyakit degeneratif. Maka yang harus saya sampaikan ke masyarakat adalah yang pertama itu usahakan untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang kedua setiap hari setiap hari makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi minuman-minuman perasa yang memiliki zat pemanis buatan. Yang ketiga adalah mengurangi jajan-jajanan yang ada di dalam kemasan yang memiliki pengawet dan perasa dan pewarna. Dan yang keempat adalah makan banyak serat, dan yang ketiga adalah olahraga. Tapi paling banyak itu dari makanan ya. Harus jaga betul pola makannya. Oke. Terima kasih Bu Dokter Anda terkait podcastnya. Sama-sama Pak. Berbagi informasi tentang penyakit degeneratif. Nah, terima kasih, alhamdulillah sudah sedikit tercerahkan, ada sedikit informasi dan sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit degeneratif ini.
untuk pemirsa, sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.